Halo teman-teman semua, pernahkah Anda merasa seperti pikiran tak henti berputar, hati berdebar tak menentu, dan tubuh terasa gelisah meskipun semuanya terlihat baik-baik saja? Jika iya, Anda mungkin sedang berhadapan dengan apa yang disebut gangguan kecemasan, atau yang lebih populer oleh kalangan Gen Z yaitu anxiety disorder. Nah, perkenalkan, nama saya William Tesner Bala, di mana dalam video kali ini saya akan menemani teman-teman untuk menyelami topik yang sering dianggap sepele, tetapi sangat penting, di mana kita akan membahas apa itu kecemasan, apa saja jenis, gejala, dan penyebabnya, serta cara sederhana untuk mengatasinya. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyapa teman-teman semua dengan sebuah pantun. Makan siang di tepi pantai, menikmati ikan bakar dan segelas soda. Jika pikiran terasa berat dan tak damai, yuk kita belajar memahami gangguan kecemasan bersama. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita untuk lebih memahami gangguan kecemasan. Mulai dari slide pertama. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu gangguan kecemasan? Nah, gangguan kecemasan adalah kondisi kesehatan mental di mana seseorang merasa cemas atau khawatir secara berlebihan dan sulit dikendalikan, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Kecemasan ini berbeda dari rasa cemas biasanya yang dialami semua orang, karena lebih intens dan berlangsung lebih lama, dan dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mengalami gangguan ini, kita akan merasa cemas secara berlebihan dan khawatir. Mungkin kita akan sulit mengendalikannya. Dan gangguan ini juga bisa berlangsung lebih intens atau berlangsung lebih lama dan dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, yang berikut kita akan membahas tentang jenis-jenis dari gangguan kecemasan. Jadi teman-teman, secara umum gangguan kecemasan itu terdapat 5 jenis. Yang pertama, generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum. Nah, sesuai dengan namanya, gangguan ini adalah gangguan kecemasan yang menyeluruh, yang ditandai dengan perasaan cemas atau khawatir dengan berbagai hal yang tidak spesifik, mulai dari kecemasan terhadap kondisi kesehatan, pekerjaan, sampai reaksi berlebihan untuk hal-hal yang sederhana, seperti berinteraksi dengan orang lain. Nah, gangguan kecemasan ini biasanya dirasakan hampir setiap hari dan terus-menerus hingga lebih dari 6 bulan. Akibatnya apa teman-teman? Nah, kita akan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjalani aktivitas dan lain sebagainya. Nah, selain munculnya rasa cemas berlebih untuk berbagai hal, penderita gangguan ini umumnya bisa merasakan beberapa gejala fisik seperti tegang, sakit kepala, mual, sulit berkonsentrasi, kesulitan tidur, sesak napas, dan mudah merasa lelah. Nah, kemudian yang kedua adalah obsessive compulsive disorder. Nah, jadi gangguan ini ditandai dengan adanya pikiran obsesif secara terus-menerus dan perilaku berulang yang bertujuan meredakan pikiran obsesif tersebut. Nah, misalnya sering mengulang mencuci tangan karena khawatir belum bersih dari kuman. Dan selain itu, mereka yang mengalami OCD akan cenderung mengatur sesuatu dengan pola yang menurutnya baik.
Dan menurut WHO, gangguan kecemasan ini lebih terjadi di negara-negara maju dan cenderung diderita anak muda. Meski kebanyakan orang menyadari adanya gangguan ini, namun OCD sangat sulit dikendalikan dan bisa kambuh kapan saja. Dan dalam kebanyakan kasus, gangguan kecemasan ini kerap diiringi dengan kondisi seperti bipolar dan gangguan depresi mayor. Kemudian yang ketiga adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, jadi gangguan ini adalah gangguan kecemasan pasca trauma yang kerap muncul pada seseorang yang mengalami kejadian traumatis. Misalnya pernah menjadi korban perampokan, pernah cedera parah, atau berada di situasi yang mengancam nyawa, seperti berada di medan perang. Dalam kebanyakan kasus, orang yang mengalami PTSD akan terus berada dalam mode bahaya dan selalu berada dalam kondisi siap siaga. Misalnya orang yang pernah berada dalam daerah konflik atau korban perang akan ketakutan saat melihat seragam tentara. Yang keempat, gangguan panik. Jadi teman-teman, gangguan panik adalah sebuah kondisi yang ditandai dengan adanya episode serangan panik secara berulang yang muncul secara tiba-tiba tanpa ada penyebab yang jelas dan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, kondisi ini bisa terjadi secara berulang dan akan mengganggu aktivitas harian maupun hubungan dengan orang lain. Jadi saat gangguan ini muncul, biasanya penderita akan merasakan gejala yang sangat hebat, berupa jantung berdebar, sesak napas, keringat dingin, tubuh lemas dan gemetar, mual, dan pandangan seperti akan jatuh seperti pingsan. Karena sifatnya yang dapat muncul kapan saja dan di mana saja, penderita gangguan cemas biasanya akan menarik diri dari kehidupan sosial dan membatasi aktivitas harian dan lebih suka menghabiskan waktu dalam kamar. Nah, kemudian yang terakhir adalah gangguan kecemasan sosial. Nah, gangguan kecemasan sosial sebenarnya masuk ke dalam salah satu jenis fobia, yakni fobia sosial. Dan umumnya mereka yang mengalami gangguan ini akan mengalami kecemasan atau ketakutan yang hebat pada situasi sosial, yaitu mereka merasakan lebih dinilai oleh orang lain. Nah, umumnya perasaan khawatir dipicu oleh ketakutan atau malu saat berada di keramaian, dan takut dipandang salah, kemudian takut salah berbicara, dan lain sebagainya. Dan dalam komunikasi pun mereka cenderung mengalihkan wajah atau menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Nah, itulah 5 jenis dari gangguan kecemasan. Nah, kemudian yang berikut, apa sih gejala umum yang kita rasakan dari gangguan ini? Yaitu, yang pertama, kita akan merasa sulit berkonsentrasi. Dan yang kedua, kita mudah marah dan terpancing emosi. Kemudian yang ketiga, kita akan merasa sering gelisah dan panik. Kemudian yang keempat, kita akan merasa kelelahan, akan tetapi kita akan sulit tertidur. Kemudian yang kelima, kita akan memikirkan dan melakukan perenungan tiada henti, atau yang bisa kita sebut sebagai overthinking. Dan yang keempat, kita akan merasa otot kita tegang, mual, dan mulut kita terasa kering. Nah, kemudian yang berikut adalah penyebab gangguan kecemasan. Nah, jadi gangguan kecemasan dapat bervariasi tergantung pada individu dan keadaan spesifik yang mereka hadapi. Beberapa faktor yang dapat berperan dalam memicu kecemasan meliputi keturunan, stres pekerjaan, trauma masa lalu,
perubahan hormon, konflik hubungan seperti dengan keluarga, teman, atau tetangga, kemudian dan kesehatan fisik yang buruk. Nah, selain itu, keprihatinan akan masa depan, ketidakyakinan diri, dan perasaan tidak mampu mengatasi tekanan hidup juga menjadi pemicu kecemasan. Nah, faktor pola hidup yang tidak mendukung seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya tidur, serta konsumsi alkohol atau obatan-obatan terlarang juga dapat memperburuk gangguan kecemasan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih strategi penanganan dan pengelolaan gangguan kecemasan yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, kenalilah rasa cemasmu. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan tanda-tanda fisik seperti jantung berdebar, keringat dingin, dan sulit bernapas. Kemudian, catat pikiran-pikiran negatif yang muncul, dan ketahui pemicu kecemasan, seperti situasi, orang, atau pikiran tertentu. Kemudian yang kedua, melakukan teknik relaksasi. Nah, kita bisa melakukan gerakan tubuh yang bisa melepaskan hormon endorfin yang menenangkan, ya seperti yoga atau meditasi untuk menenangkan pikiran kita dan membuat tubuh dengan latihan fokus dan pernapasan. Kemudian yang ketiga, atur kehidupan sehari-hari. Nah, dengan cara tidur cukup 7-8 jam, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian hindari kafein dan alkohol, kemudian atur waktu untuk bersantai dan melakukan hal yang kamu sukai. Yang keempat, ubahlah cara berpikirmu. Ya, dengan cara coba teman-teman tantang pikiran negatif dengan pertanyaan, apakah itu benar? Apakah itu realistis? Apakah itu yang seharusnya saya pikirkan? Nah, kemudian teman-teman fokus pada hal-hal positif dalam hidup teman-teman dan berlatih berpikir positif dan lebih optimis. Nah, kemudian yang kelima adalah dukungan sosial. Nah, kita bisa mendapatkan dukungan dengan cara berbicara dengan orang terdekat tentang perasaan kita, kemudian bergabung dengan kelompok dukungan, atau bisa juga hubungan profesional kesehatan mental untuk mengatasi gangguan kecemasan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah hindari penundaan. Nah, jangan menunggu hingga kecemasan menjadi parah. Segera cari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat bahwa mengatasi kecemasan membutuhkan waktu dan usaha. Jadi, jangan putus asa, teruslah berusaha dan jangan takut untuk meminta bantuan. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang gangguan kecemasan. Ingat bahwa kecemasan bukan akhir dari segalanya. Dan dengan langkah kecil dan dukungan yang tepat, kita semua bisa melewati ini. Dan sebelum kita akhiri, izinkan saya meninggalkan teman-teman dengan sebuah kutipan inspiratif dari Viktor Frankl, seorang ahli psikologi yang pernah berkata, antara stimulus dan respon ada ruang. Di dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respon kita. Dalam respon kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Mari gunakan ruang itu untuk mengenali, memahami, dan melawan kecemasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Thank you for watching dan bye-bye.